Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak akan mempelajari tentang ketentuan hewan kurban. Dan kemarin kita sudah mempelajari tentang penyembelihan hewan. Jadi, semua hewan yang dihalalkan oleh Allah untuk dimakan itu harus disembelih terlebih dahulu dengan syarat hewan tersebut belum mati. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian kurban dan dalilnya. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qurba yang artinya pendekatan atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut syariat Islam adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, yaitu hewan tersebut adalah kambing, sapi, unta, dan kerbau. Kemudian dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dengan niat ibadah, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah berkurban ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi perintah berkurban ini telah disejajarkan oleh Allah dengan perintah sholat. Fasholli lirabbika wanhar. Setelah itu kita diperintahkan untuk berkorban. Hukum berkurban. Hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Jadi ibadah berkurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad, bukan wajib, tapi hampir mendekati wajib. Ketentuan waktu berkurban. Waktu pelaksanaan kurban ini berlangsung selama 4 hari setelah selesai sholat Idul Adha dan berakhir pada saat matahari tenggelam di hari keempat, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah, terhitung mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah atau biasa disebut hari Tasyrik, yaitu hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Ketentuan hewan kurban. Jadi di dalam berkurban, Allah telah menentukan hewan-hewan yang diperbolehkan untuk berkurban, diantaranya adalah kambing, sapi, kerbau, dan unta. Dengan syarat A. Cukup umur. Untuk unta telah sempurna berusia 5 tahun, sapi telah sempurna berusia 2 tahun, kambing telah sempurna berusia 1 tahun. Jadi dari ketentuan hewan yang telah disebutkan tadi, jika unta belum berusia 5 tahun, maka dia tidak termasuk hewan yang sah untuk dikurbankan. Kemudian sapi jika berusia kurang dari 2 tahun juga tidak boleh untuk dikurbankan. Begitu juga dengan kambing, jika belum sempurna berusia 1 tahun, maka tidak boleh atau tidak sah untuk dikurbankan. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu tidak ada kondisi cacat, yaitu cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban, cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban, dan cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban. Jadi ketentuan ini harus benar-benar diperhatikan oleh orang yang mau mengorbankan hewan kurbannya. Ketentuan hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih harus 1. Hewan tersebut harus gemuk. Kemudian 2. Dagingnya banyak. 3. Bentuk fisiknya sempurna. 4. Bentuknya bagus. Jadi ini diusahakan hewan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Lebih baiknya jika hewan tersebut ini berbulu dengan lebat karena satu helai rambut dari
bulu kambing ini atau dari bulu sapi ini menjadikan satu pahala daripada orang-orang yang mengorbankan hewan tersebut. Sementara yang dimakruhkan dari hewan kurban antara lain, satu, telinga dan ekornya putus atau telinganya sobek, memanjang atau melebar. Dua, gila. Tiga, kehilangan gigi atau ompong. Empat, tidak bertanduk dan tanduknya patah. Jadi, ketentuan yang keempat ini harus betul-betul diperhatikan supaya dalam penyembelihan tersebut kita tidak terhukumi makruh. Sekarang syarat bagi orang yang berkurban. Jadi bukan hanya hewannya saja yang disyaratkan, orang yang berkurban pun juga memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat yang pertama yaitu muslim. Jadi orang yang berkurban haruslah orang yang muslim. Kemudian dua, balik. Kalau belum balik berarti dia tidak memenuhi syarat orang yang berkurban. Kemudian yang ketiga, berakal. Kalau orang tadi tidak berakal, dia juga tidak termasuk orang yang memenuhi syarat orang berkurban. Kemudian yang keempat, mampu. Dalam hal ini mampu adalah dia mampu untuk membiayai dirinya sendiri dan membiayai keluarga yang menjadi tanggungannya. Rukun penyembelihan hewan kurban. Satu, orang yang melakukan penyembelihan kurban yaitu orang muslim dan mumayyiz seperti yang diterangkan dalam syarat tadi. Kemudian dua, adanya hewan yang disembelih. Tiga, menggunakan alat yang tajam, maksudnya ini alat yang terbuat dari logam ataupun besi dan tidak diperbolehkan menggunakan alat yang terbuat dari kuku ataupun tulang. Kemudian yang keempat, disembelih oleh orang yang berkurban. Jadi rukun penyembelihan ini harus betul-betul diperhatikan. Jika memang orang tadi berkurban, haruslah orang yang muslim atau mumayyiz, kemudian ada hewan yang disembelih, maksudnya hewan yang dikurbankan. Kemudian menggunakan alat yang tajam, kemudian disembelih oleh orang yang berkurban. Jika dia tidak mampu untuk menyembelih sendiri, maka boleh diwakilkan kepada orang yang mampu. Baik anak-anak, dari yang Ibu terangkan tadi, apa ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah kita simpulkan bersama materi yang telah Ibu terangkan tadi. Jadi, Ibu telah menerangkan mulai dari pengertian, kemudian hukum dan dalilnya, kemudian syarat dan rukun, kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Baik anak-anak, tadi pengertiannya adalah kurban menurut bahasa dan istilah. Kalau menurut bahasa, tadi artinya pendekatan atau mendekatkan diri. Kemudian kalau menurut istilah, kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari-hari tertentu, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita menerangkan tentang hukum dan dalilnya. Jadi hukum berkurban tadi adalah sunnah muakkad, jadi tidak wajib ya, sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Kemudian dalilnya diambil dari Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kemudian syarat dan rukun orang yang menyembelih kurban. Syaratnya orang yang menyembelih kurban, satu harus orang Islam, kemudian baligh, kemudian berakal dan mampu. Kemudian syaratnya harus ada hewan yang disembelih, ada orang yang menyembelih, ada benda yang untuk menyembelih, kemudian yang terakhir adalah hewan tersebut harus benar-benar sehat. Kemudian yang kelima adalah ketentuan tanggal penyembelihan hewan. Jadi jika kita menyembelih hewan kurban, itu tidak di sembarang waktu, ada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Baik anak-anak, kalau sudah kita merangkumkan dan sudah mengevaluasi semuanya, sekarang coba kerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan di link WhatsApp kalian masing-masing. Dan tolong kalian kerjakan, diusahakan dalam 1 hari atau 2 hari kalian sudah mengumpulkan tugas. Kemudian untuk pembelajaran di rumah, tolong kalian pelajari tentang ketentuan akikah. Dan pesan moral yang Ibu berikan kepada kalian, kita perlu mengingat kembali
bahwa perintah kurban ini kita mengikuti jejak langkahnya Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Ibrahim ini telah mendambakan seorang putra sudah bertahun-tahun, kemudian Allah telah mengabulkan seorang putra sehingga pada waktu sudah dewasa Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi Allah telah menggantinya dengan kambing sehingga syariat tersebut telah kita lakukan sampai pada saat sekarang. Nah, tujuannya supaya kita meniru kepada Nabi Ibrahim bukan dalam hal kita menyembelih kepada putra kita atau anak-anak kita, tapi dalam hal kita berani berkorban demi memperjuangkan agama Allah yang telah diperintahkan kepada kita. Jika tidak ada pertanyaan, sekarang pelajaran ini dengan bacaan berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.